kalau memang pemerintah juga tidak melakukan hal seperti itu, karena udah telanjur, tengah malam mereka itu mengumumkan Undang-Undang Omnibus Law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini kita acehbaik.com dalam program Pehtime edisi ke-15 pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Kita telah menghadirkan, kali ini kita membahas trading topik kita hari ini. Ini lagi hangat-hangatnya adalah masalah Omnibus Law atau Cipta Kerja. Di hadapan kita dah hadir Bapak Ishak Yusuf atau yang sering dipanggil Ayah Ishak. Beliau adalah Ketua Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Aceh atau dengan singkatan KB KSBSI, telah hadir di belakang kita. Selamat datang Pak. Ya, selamat datang. Para pemirsa, ini menarik ini, lagi harga-harganya. Dan khusus di Aceh hari ini, itu di mana-mana terjadi demonstrasi membahas masalah Undang-Undang Omnibus Law di Aceh. Ini seperti kita lihat tadi di DPRA Banda Aceh juga sudah ada demonstrasi, bahkan di Langsa di Aceh Timur, di Aceh Barat juga. Di Sigli juga kami dengar tadi sudah berlangsung demonstrasi menuntut supaya undang-undang ini dianulir, dicabut balik, karena ini dinilai merugikan tenaga kerja Indonesia. Khusus untuk Aceh, ini juga hal yang sama. Jadi tidak mesti di Jakarta bahwa persoalan ini muncul, tapi persoalan ini muncul di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Pak Ishak, ini menarik masalah ini. Karena undang-undang ini ada dua pihak yang diuntungkan dengan lahirnya undang-undang ini. Yang diuntungkan adalah pengusaha dan investor, tapi tidak menguntungkan pihak tenaga kerja. Ada tanggapan? Iya. Memang kalau kita lihat Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cilaka, itu Undang-Undang Cilaka. Yang setelah kita lihat, memang kita ini belum bisa melihat sepenuhnya, kan tebal kali draftnya, lebarannya sangat tebal. Tapi yang jelas, Undang-Undang Omnibus Law ini seharusnya itu undang-undang bagi investasi. Oh ya. Yang seharusnya. Karena di Undang-Undang Omnibus Law ini lebih berpihak kepada kaum neolit. Kaum kaya ini. Kaum kaya. Kemudian lebih menguntungkan bagi para pengusaha-pengusaha. Baik pengusaha itu pengusaha luar maupun pengusaha yang ada di dalam negeri. Ini termasuk pengusaha tenaga kerja asing dia yang diperbolehkan. Termasuk tenaga kerja asing itu udah lebih leluasa. Udah lebih leluasa. Oke. Kalau dengan penjelasan itu ada kira-kira yang dirugikan, misal seperti upah, seperti kerja kontrak seumur hidup, ada enggak di situ? Di situ, maka saya katakan tadi, undang-undang ini bagusnya itu undang-undang untuk para investor. Karena yang diuntungkan di situ adalah para pengusaha-pengusaha. Kemudian bagi kaum buruh, bagi masyarakat, kalau kita katakan buruh itu ya sudah masyarakat. Karena pada umumnya buruh tani, buruh nelayan, ini sangat dirugikan dengan kehadiran Undang-Undang Omnibus Law. Termasuk persoalan upah minimum.
Jadi di situ kalau kita lihat sekilas, UMP, UMK itu semuanya ditetapkan nanti oleh pihak gubernur. Ya. Gubernur. Ya. Jadi bupati, wali kota itu sudah tidak berhak lagi. Ya. Ya. Tidak berhak lagi. Walaupun dewan pengupahannya itu tetap ada. Jadi UMK, UMP, UMK itu tidak lagi di tangan bupati dan gubernur. Itu di tangan gubernur ada. Oh semua, ya. di provinsi. Iya. Tapi di kabupaten kota Itu diambil ke provinsi. diambil alih. Diambil alih ke provinsi. Kemudian dewan pengupahan nanti, kalau gubernur nggak bisa mendengar, boleh-boleh saja. Karena ada kebijakan lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Omnibus Law ini, yaitu kepada apa namanya itu, yang mencatat itu, apa namanya itu yang daftar. Enggak, yang mencatat apa namanya, pencatatan sipil, apa namanya Oh itu? iya, pencatatan itu. sipil. Ya. Jadi mereka nanti menjadi peran di situ. Iya. Kalau dewan pengupahan nanti ternyata tidak sinkron, jadi pemerintah bisa mengambil dengan hal lain. Jadi artinya ini sangat menekan pihak Sangat pekerja. menekan. Ya. Sangat menekan pihak pekerja Ya. dan pihak buruh. Ya. Ini satu saya baca Pak. Ini ada undang-undang tentang yang terkait dalam isi undang-undang daripada Omnibus Law ini. Ini saya baca saja Pak supaya jelas. Mengenai status kerja kontrak. Perusahaan bisa membuat karyawannya sebagai pekerja kontrak seumur hidup. Kontrak seumur hidup. Tidak boleh lagi menjadi karyawan. Ini tertera dalam pasal 61A. Dalam 61A ini dibuat ketentuan pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada pekerja yang memiliki hubungan kerjanya berakhir karena sudah jangka waktu perjanjian kerja dan selesai pekerjaannya. Artinya dia tidak boleh mendapatkan apa-apa lagi. Iya. Ya. Outsourcing. Outsourcing. Jadi di situ namanya apa? Namanya itu TKWK. TKWK. Ya. Jadi di situ ya jelas-jelas sangat merugikan. Ya. Sangat merugikan pihak pekerja. Dan untuk terjadi PHK itu kapan saya terjadi? Ya. Misalnya dia sudah bekerja 3 tahun, Ya. kalau di Undang-Undang Nomor 13 2003, Ya. itu kan tidak segampang dengan undang-undang yang ada di Omnibus Law ini. Ya. Ya. Kalau di Omnibus Law itu 20 tahun dia bekerja, 1 hari dia nggak masuk, buruh nggak masuk, itu langsung bisa di PHK. Jadi ada ketimpangan di sini. Sangat besar ketimpangan. Ya. Sangat besar ketimpangan. Jadi undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang sangat memberi efek jera terhadap buruh dan pekerja. Jadi tidak dijamin tingkat kesejahteraan berarti. Iya, menghilangkan kesejahteraan para buruh. Ya. Lalu ada nggak solusi yang diambil oleh pihak pekerja sekarang? Atau pernah nggak diajak organisasi buruh duduk untuk memberikan masukan terhadap pemerintah? Oh ya, inilah namanya kita katakan undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang cilaka. Ya. Karena dalam membuat undang-undang ini tidak pernah diterlibatkan para serikat buruh, Ya. juga serikat pekerja. Ya. Seharusnya Ya. pemerintah harus memanggil serikat buruh atau serikat pekerja Ya. untuk lebih fair. Ya. Ya. Lebih fair. Jangan secara sepihak pemerintah tidak mendengar Ya. daripada pihak buruh, langsung dia paksakan undang-undang ini lahir. Ya. Yang justru ini yang sangat sakit bagi serikat buruh, mungkin juga serikat pekerja. Ya. Pemerintah tidak pernah memanggil para serikat buruh di saat
membahas undang-undang Omnibus Law itu. Ya. Ya. Ini tidak pernah terjadi ya? Tidak pernah dipanggil, tidak pernah duduk bersama untuk bermusyawarah untuk bagaimana poin-poin untuk kepentingan tenaga kerja ini tidak pernah dibahas. Tidak pernah dipanggil. Ada satu lagi Pak, ini juga menjadi tanda tanya kami ini. Jadi dalam pasal 88C ini disebutkan bahwa gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Jaring pengaman. Kedua, upah minimum sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Ini artinya semua tentang upah minimum itu diambil alih oleh provinsi. Iya. Sementara ada perusahaan itu yang berada di daerah-daerah. Apakah tenaga kerja yang diterima daerah juga masuk dalam UMP gubernur? Itulah, itu kan udah saya katakan tadi. UMP semua itu diambil alih oleh gubernur. Ya. Wali kota, bupati itu tidak ada wewenang. Ya. Tidak ada wewenang untuk menetapkan upah minimum. Karena sudah diambil ke provinsi semua. Ya. Nah, begitu. Kalau masalah kontrak, seperti dikatakan tadi bahwa ini kontraknya adalah seumur hidup. Artinya kapan saja pengusaha ini boleh memberhentikan karyawan. Kapan saja. Apa langkah yang akan diambil? Tadi kan saya dengar kan debon, ada yang beruntut. Apa saja yang kira-kira yang dituntut itu untuk menjawab ini? Kita menuntut undang-undang Omnibus Law ini yang pertama harus dicabut. Ya. Dicabut. Yang kedua, undang-undang Omnibus Law ini harus dibahas kembali. Kalau memang pemerintah juga tidak melakukan hal seperti itu karena udah telanjur tengah malam mereka itu mengumumkan undang-undang Omnibus Law, terpaksa kami para serikat buruh, terutama SBSI, kita akan tetap perjuangkan buruh, akan tetap perjuangkan hak rakyat, hak buruh petani, hak buruh nelayan, sehingga kami akan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Karena sudah banyak undang-undang yang tidak memihak kepada buruh, dan kami tetap melakukan upaya-upaya hukum. Karena pembelaan di negeri ini, kami SBSI, azas tunggalnya Pancasila Undang-Undang 1945, kita perlu negeri ini menjalankan keadilan sosial yang sebenarnya dan Pancasila semurni-murninya. Tapi bagaimana dengan tenaga kerja asing? Ini kan pintu begitu bebas yang diberikan. Bagaimana kita mencari keadilan sementara di dalam negeri tidak mendapat pekerjaan, atau di dalam negeri tenaga kerja dalam negeri bisa dijemput ke masyarakat, sementara pintu untuk orang asing diterima. Untuk tenaga kerja asing, kalau untuk tenaga kerja asing, kalau di sini sangat merugikan bagi pihak pekerja lokal, pekerja anak negeri. Sekarang pemerintah dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law atau undang-undang cilaka ini memberi peluang besar terhadap investasi. Investasi itu juga termasuk tenaga kerja asing, ya secara bebas. Ini tinggal negeri ini, ya kita lihat mau dikemanakan Indonesia ini. Negara ini mau dikemanakan oleh pemerintah sekarang. Maka oleh karena itu kita tidak ada upaya lain. Upaya lain tidak ada. Karena kita negara ini negara demokrasi berdasarkan hukum, kita tetap berupayakan membela dan kita akan gugat undang-undang Omnibus Law yang bertentangan dengan klaster ketenaga kerjaan, juga klaster menyangkut dengan buruh tani dan nelayan. Kita akan upayakan pembelaan melalui jalur hukum, yaitu kita akan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Judicial review. Oke. Kalau memang itu dilakukan, sudah siap nggak? Terutama dari buruh, dari KSB, SI. Ini sudah siap nggak konsep-konsepnya untuk menganulir apa yang Bapak katakan tadi? Seperti untuk untuk mengajukan gugat di pengadilan. Insya Allah. Insya Allah. Kita SBSI udah siap dan bahkan kita udah laporkan ke DPP
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Jakarta. Ya. Karena di Aceh juga ada Undang-Undang nomor 11 2006. Ya, tapi di situ tidak mengatur secara detail. Coba eksplisit aja ya. Implisit saja. Tapi di situ kita bisa pegang. Maka kita minta Gubernur Aceh, pemerintah Aceh, DPR Aceh, itu harus benar-benar melihat dulu Undang-Undang Omnibus Law. Iya. Kita ingin menyelamatkan buruh pekerja yang ada di Aceh. Iya. Melalui Undang-Undang nomor 11 tersebut. Iya. Nanti SBSI di bawah kepemimpinan saya, Ayah Ishak Yusuf, siap berdampingan dengan pemerintah daerah, dengan DPR, PLT Gubernur, kita akan ajukan. Dari pengalaman yang sudah ada Pak Ishak, sebuah undang-undang yang tercantum dalam nomor 11 2006 itu hampir banyak yang dianulir oleh pemerintah, malah tidak dianggap oleh pemerintah pusat. Konon lagi ini undang-undang yang baru 3 kali 24 jam disahkan. Kalau ini dilakukan penggugatan, kira-kira bisa enggak menurut Bapak? Kalau secara hukum kita mengajukan itu kan hak dari pihak kita, hak warga negara. Kapan saja yang kira-kira dibutuhkan, kita sudah butuh untuk pembelaan, itu kan tidak mengenal waktu. Ditambah dengan Aceh khususnya karena ada Undang-Undang nomor 11 itu, bagi kami SBSI, kalau DPR dan Gubernur mau untuk duduk bersama, kita siap memperkuatkan kanun. Melalui kanun itu nanti kalau memang bertentangan dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya kita juga siap mengajukan review judicial ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang kira-kira dianggap lemah oleh pihak pemerintah pusat. Lalu bagaimana langkah yang diambil, Pak? Ini kan kita bicara pemerintah pusat ini. Nah, ketika itu diajukan oleh pemerintah daerah, apakah Bapak yakin ini pemerintah daerah bisa melakukan ini, langkah-langkah seperti ini? Atau apakah pemerintah daerah itu seprinsip dengan apa yang Bapak ajukan ini? Inilah kita mengharapkan, meminta Gubernur Aceh, meminta DPR Aceh untuk memperbaharui kembali kanun-kanun yang bisa menyelamatkan buruh dan pekerja yang ada di Aceh. Termasuk tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing juga ada disebut di Undang-Undang nomor 11. Tetapi kita belum tahu apakah DPR dan pemerintah Aceh itu sudah ada kanunnya yang seperti apa. Inilah kita harapkan yang menyangkut dengan ketenaga kerjaan, menyangkut dengan buruh. Maunya pemerintah Aceh dan DPR Aceh harus melibatkan juga ketua-ketua serikat buruh yang ada di Aceh. Fakta yang kita lihat, Pak, fakta yang kita alami baru-baru ini, kira-kira 2 bulan terakhir ini, yang kita bicarakan di Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, ternyata tidak diakomodir dalam Undang-Undang Omnibus Law ini. Omnibus Law tidak diakomodir, buktinya kemarin beberapa daerah di Aceh menerima tenaga kerja asing. Maka tadi saya katakan, bagaimana langkah Bapak untuk ini supaya bisa dimasukkan, bisa diakomodir oleh pemerintah daerah? Iya. Jadi dari kami SBSI mungkin insya Allah dalam waktu dekat ingin menyurati kepada pemerintah Aceh, juga ke DPR Aceh, atau mau beraudiensi tentang undang-undang ketenaga kerjaan yang ada di Undang-Undang nomor 11. Kita sesuaikan, kita lihat dulu Undang-Undang Omnibus Law ini yang sangat banyak isinya. Nah, jadi hasil dari itu nanti kita ingin mendengar pendapat dari DPRA ataupun PLT Gubernur, arah mana yang mau kita ambil. Dan juga pihak pemerintah Aceh harus juga melihatkan pihak-pihak yang lain. Dan juga jangan ditinggalkan pihak serikat-serikat buruh. Sehingga di situ kita, apakah memungkinkan kita bawa ke Mahkamah Konstitusi atau kita menunggu dulu
menunggu dulu sampai realnya undang-undang Omnibus Law itu. Iya. Nah, begitu kira-kira. Oke, para pemirsa, itulah satu episode kita sudah bicara masalah undang-undang Omnibus Law di Aceh. Tapi ada pertanyaan yang belum jelas terjawab oleh Pak Isa adalah, saya kembali ke judul bahwa Omnibus Law apakah menguntungkan buruh Aceh? Ini Pak. Iya. Omnibus Law tidak menguntungkan sama sekali bagi buruh Aceh. Iya. Dan buruh Indonesia umumnya. Iya. Alasannya Pak? Ya. Barangkali tadi kan sudah demo tadi, tentu ada tuntutan-tuntutan barangkali yang disampaikan di sana. Tentu banyak hal yang perlu Bapak sampaikan kepada pemerintah. Ini bicara Bapak hari ini didengar ini, bukan hanya di Aceh, Indonesia mendengar ini. Mendengar. Indonesia mendengar ini, dunia mendengar. Apa kira-kira yang Bapak tuntut itu? Ya, kita yang pertama masalah outsourcing. Ya. Yang kedua persoalan PHK. Ya. Juga persoalan upah minimum. Ya. Upah minimum. Ya. Kemudian undang-undang Omnibus Law ini juga masalah perlindungan terhadap BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan. Ya. Jadi itu secara garis besar, kebetulan kita ini kan belum membaca habis, karena ini kan baru disahkan. Tapi yang sudah jelas, undang-undang ini secara keseluruhan itu dulu yang sangat merugikan bagi buruh. Ya. Kalau memang sadar bahwa itu adalah merupakan kerugian, undang-undang ini bukan undang-undang menguntungkan buruh. Langkah-langkah apa yang strategis yang kira-kira bisa mempercepat menyelamatkan para buruh? Ya, langkah-langkah strategis. Yang pertama kita pihak serikat buruh, yang pertama ingin duduk kembali dengan pihak DPR RI dan juga dengan para menteri atau dengan pemerintah, pihak pemerintah. Apakah ini bisa diterima ataupun tidak? Kalau diterima mungkin sudah ada langkah-langkah nanti selanjutnya. Jadi kalau memang pihak pemerintah tidak mau menerima, maka pihak serikat buruh, pihak SBSI, kita akan menyiapkan langkah kepada pembelaan hukum. Yaitu, ya tentu kita coba serahkan persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi, review judicial. Ada satu lagi Pak, bahwa hak-hak buruh untuk libur ini sudah ditiadakan. Ya, nah, ini kan hal yang sangat rugi bagi buruh. Jadi libur 1 hari, untuk seminggu kerja. Bahkan bukan sampai di situ. Kalau buruh 1 hari kerja, 1 hari libur, bisa juga di PHK. Dia bekerja, kemudian dia libur 1 hari, mungkin tidak ada laporan entah apa. Jadi pihak perusahaan bisa juga mem-PHK. Langsung bisa ya? Langsung bisa. Ini masalah izin kerja itu kan? Itu terkait dengan izin kerja. Terus ada lagi Pak ini. Ini kemarin sebuah orang ini kan meminta bagaimana pemerintah supaya menampung hal-hal yang terkait dengan kepentingan buruh, termasuk bidang kesejahteraannya, termasuk kesehatan, yang sampai hari ini yang kita baca dalam Omnibus Law ini tidak tertempung, malah berbeda dengan undang-undang yang lama 13 tahun 2003. Ini gimana Pak? Macam mana sebuah organisasi perusahaan tidak menanggung kesehatan karyawannya? Ya, jadi inilah yang para buruh ataupun serikat pekerja hari ini hal yang tidak bisa diterima.
Karena kalau itu terjadi, berarti undang-undang Omnibus Law ini, menjadi suatu undang-undang yang sangat celaka bagi buruh dan pekerja di Aceh. Karena ini kan tidak bisa diakomodir. Tidak bisa diakomodir persoalan kesehatan tadi kan? Nah, masalah kesehatan. Oleh undang-undang dulu. Oleh undang-undang Omnibus Law. UMK itu berapa sih selama ini? Berapa UMK yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh? UMK berapa? Sekarang hampir 3 juta. Sekitar 3 juta. 3 jutaan lah. 3 jutaan lah sekitar 3 itu. juta. Lalu dengan undang-undang yang baru ini ditentukan oleh pengusaha sendiri. Pengusaha sendiri. Iya. Tidak lagi ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Ditentukan. Kalau UMP itu ditentukan oleh pemerintah. Wewenangnya diambil oleh gubernur. Jadi bupati wali kota itu sudah tidak bisa lagi. Cuma nanti keputusan UMK itu diambil oleh gubernur sehingga hak kabupaten, bupati wali kota itu sudah tidak ada berhak lagi. Kalau Dewan Pengupahan tetap ada. Begini Pak, ini jangan salah-salah nih, Pak Isa. Dalam Omnibus Law ini itu UMP itu diatur oleh pengusaha, bukan oleh pemerintah daerah. Ini langkah apa Bapak mau ambil ini untuk mempertahankan para buruh? Karena ini tidak lagi di pemerintah daerah ya. Tidak lagi. Sudah diambil alih oleh Omnibus Law, oleh pengusaha. Ini yang harus kita perjuangkan. Kalau itu dilakukan oleh pihak perusahaan, ya itu kan seenak-enak perusahaan. Jadi kemerdekaan terhadap buruh itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Maka kita harapkan semua buruh pekerja itu kita suruhkan semua harus sadar bahwa buruh ini harus berserikat. Karena pembelaan buruh itu harus dengan serikat. Kalau buruh tidak berserikat, artinya ada satu wadah yang menampung aspirasi buruh. Baik ke SBSI-nya maupun ke SPI-nya ataupun serikat-serikat lain. Berapa sertifikat organisasi buruh di Aceh? Saya kalau serikat buruh ya mungkin SBSI. Kira-kira berapa anggotanya semuanya? Dari pihak kita? Pihak kita ada sekitar 2.000. Berapa? 2.000 orang? 2.000 orang anggota. Itu di berbagai sektor? Itu ada di berbagai sektor, baik di Federasi Pengangkutan, di perusahaan dan lain-lain. Artinya OMP selama ini diatur oleh pemerintah Aceh bersih? Iya. Itu berapa Pak? Itu sekitaran 3 juta sekian lah. Sekitaran itu. 3 juta. Saya untuk tahun ini belum saya minta. Ada nggak sama Bapak data barangkali yang terpenuhi OMP itu? Atau yang dibayar selama ini adalah di bawah OMP? Data itu belum nggak ada sama saya sekarang. Sekarang nggak ada sama saya. Mungkin inilah mau kita minta ke pihak pemerintah, ke Disnaker Aceh. Oke, para pemirsa, inilah jawaban kita hari ini yang kita bahas masalah undang-undang baru ini, masalah cipta kerja yang sedang berlangsung hari ini, baik di Jakarta, di pusat, di seluruh Indonesia. Yang kita lihat hari ini rata-rata yang sudah terekspos oleh teman-teman wartawan di luar sana. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi informasi, menjadi bermanfaat bagi sebuah masyarakat. Namun sebelum kita tutup, satu saja Pak,
harapan Bapak terhadap pemerintah Aceh tentang terkait dengan buruh? Ya, harapan saya sebagai Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia kepada pemerintah Aceh dan DPR dan juga Kadin Aceh, ya, untuk sama-sama kita menolak undang-undang Omnibus Law ini. Yang kedua, saya minta kepada pemerintah Aceh, PLT Gubernur Aceh, DPR Aceh, supaya kita coba sama-sama melihat Undang-Undang Nomor 11. Sejauh mana kita bisa untuk membuat kanun yang lebih memihak dan menguntungkan, tidak merugikan buruh dan pekerja di Aceh. Oke, terima kasih Pak Isa Yusuf. Demikian Pak Orang Berusaha, terima kasih atas perhatiannya, atensi para saudara semua, teman-teman semua terhadap apa yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang terutama adalah kita hidup para buruh. Hidup para buruh. Lagu satu.